Tidak pernah merasa apa? Takut. Tidak pernah merasa apa? Lari dari kenyataan. Tergesa-gesa untuk meninggalkan Tuhan. Ya. Tetapi tetap kita memiliki keteguhan hati. Untuk tetap percaya. Percaya kepada Tuhan yang dekat dan peduli kepada kita. Pelajaran kita, saya akan mulai dengan satu kisah yang terjadi dengan Jordan Lynn Graham. Ya, tambahan kita pada saat ini sehubungan dengan dimulaikan dengan satu kisah yang terjadi dengan Jordan Lynn Graham dan Cody Lee Johnson. Pasangan yang serasi. Pasangan yang serasi yang kemudian apa? Menikah dalam satu pernikahan yang begitu indah, ya. Dan mereka kemudian berbulan madu. Berbulan madu setelah mereka menikah. Tetapi setelah 8 hari bulan madu, setelah pernikahan mereka, saya tidak tahu berapa lama sudah mereka dalam berbulan madu, ya. Tapi 8 hari setelah pernikahan mereka, pada saat mereka berbulan madu, didapatilah Cody Lee Johnson, sang suami, terjatuh dari apa? Satu jurang yang dalam. Dan kenapa dia terjatuh? Karena istrinya yang mendorong dia untuk jatuh dari tebing dan mati di jurang yang dalam. Kenapa? Artikel ini katakan bahwa Jordan Lynn Graham, sang istri, mendorong suaminya, Cody Lee Johnson. Kenapa? Karena setelah dia menikah, baru 8 hari menikah. Having second thoughts. Dia memilih apa? Menyesal dia. Kenapa saya ambil pilihan untuk menikah dengan suaminya ini apa? Secepatnya. Itu hanya karena adanya apa ya? Adanya argumentasi yang terjadi di antara mereka. Dan akibatnya Jordan Lynn Graham harus dihukum untuk dipenjara selama 30 tahun. Selama 30 tahun. Jadi saudara, di sini kita lihat dalam mengambil keputusan-keputusan dalam dunia ini, seringkali kita mengambil keputusan yang salah, ya, dan kita mengalami apa yang dikenal dengan istilah dalam segi bisnisnya buyer's remorse. Anda beli mobil, entah mobil baru atau mobil bekas, khususnya mobil bekas, ya, mobil bekas atau apa ya, pas setelah Anda pakai, aduh, ternyata mobilnya ini ada masalah. Anda beli rumah, aduh, ternyata walaupun mungkin saya punya kredit score, saya punya segala macam, lalu saya sudah di-approve untuk apa? Di-approve untuk beli rumah. Ternyata pengeluaran saya untuk rumah ini bukan hanya asuransi ataupun mortgage, uang cicilan untuk bayar rumah, tetapi untuk membayar kerusakan-kerusakan rumah. Aduh, kenapa saya harus beli rumah? Ya, seringkali kita merasa seperti itu. Kenapa? Karena adanya perasaan-perasaan pada saat kita apa? Membeli sesuatu. Kita perasaan, aduh, orang lain sudah beli rumah, aduh, si A, si B, si C, semua sudah beli rumah, pada beli rumah, aduh, saya nggak boleh ketinggalan. Saya nggak boleh ketinggalan, ya. Maka tanpa kita pikir panjang, tanpa kita pikir baik-baik, orang Nado bilang, kita apa? Membeli. Dan kemudian kita menyesal. Ya, buyer's remorse itu artinya apa ya? Orang-orang yang having a second thoughts, merasa, aduh, menyesal setelah mereka membeli sesuatu, ya. Setelah mereka membeli sesuatu. Ya, apalah itu, bukan hanya dalam segi membeli, ya, tetapi juga apa ya? Pada saat kita mengambil keputusan yang besar, seperti masuk dalam rumah tangga, ya. Masuk dalam rumah tangga. Kenapa? Tekanan orang, ya, ketahui perasaan, aduh, teman-teman saya udah pada menikah, kok saya ini belum menikah, aduh, jadi harus cepat-cepat menikah. Padahal pada saat dia cepat-cepat itu, dia tidak selidiki betul-betul calon istri atau calon suaminya, dia bagaikan membeli apa ya? Apa ya istilahnya, bagaikan memiliki katak dalam apa ya, dalam ketum burung, ya. Dia tidak melakukan penelitian lebih dahulu, ya. Dia tidak melakukan penelitian terlebih dahulu, akhirnya dia apa ya, akhirnya dia tidak mendapatkan hasil yang terbaik dari pilihannya tersebut. Jadi itulah sebabnya patah Indonesia katakan apa ya, pikir-pikir dahulu pendapatan, pikir-pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak apa, tidak berguna. Jadi jangan terburu-buru. Entah itu untuk membeli rumah ataupun big purchases, ya, untuk apa, tapi pikir-pikir betul-betul, pikir baik-baik. Ronaldo bilang, ya, teman hidup dan lain sebagainya, pikir baik-baik. Kenapa? Firman Tuhan juga sudah cukup jelas, ya. Pikir dahulu pendapatan itu berdasarkan Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Jadi sebab katakan sini, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara atau rumah, ya, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya,
Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, ayat 29. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai apa? Mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi inilah ya, ketergesa-gesaan yang terjadi, keputusan-keputusan kita yang kita ambil oleh sebab apa? Oleh sebab kita tidak pikir baik-baik. Oleh sebab hal-hal yang terjadi kemudian. Hal-hal yang terjadi kemudian yang telah menyebabkan kita apa? Menyesal. Jadi dengan kata lain, seperti perasaan yang dikatakan ya, perasaan apa? Terburu-buru itu. Terburu-buru itu seringkali kita ambil. Penyesalan-penyesalan itu oleh sebab kita mendasarkan bukan terhadap fakta, ya, rencana Tuhan, tapi perasaan kita. Perasaan kita. Dan inilah ya, kita juga bisa melihat bagaimana seorang raksasa iman yang kita akan pelajari. Elia, saya pernah singgung waktu beberapa tahun lalu ya, acara ibadah online kita. Kita sudah sempat singgung sedikit, mari kita ulangi sedikit aja. Bagaimana Elia, seperti saya katakan tadi, adalah raksasa iman. Mujizat-mujizat itu, saya ulangi lagi ya, terjadi pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, pada saat apa ya, pada saat di zaman Elia dan Elisa, dan di zaman Yesus, ya, di zaman Yesus. Dia raksasa iman. Dia menyaksikan mujizat penyertaan Allah selama masa kelaparan yang terjadi. Ya. Kenapa? Karena pada saat kelaparan begitu hebat, dia itu sedang apa? Dia lari dari hadapan raja ya. Dia lari dari hadapan raja, tetapi dia tidak perlu khawatir. Pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai yang apa? Mengalir ya. Bayangkan, 1 Raja-Raja 17 ayat 6 berbicara tentang burung gagak. Ini bukan burung merpati, artinya burung gagak, dia adalah burung pemakan daging. Ya, burung gagak itu raven. Itu adalah pemakan daging. Tapi coba lihat, mujizat di sini. Pemakan daging ini justru membawa daging kepada Nabi Elia. Ya. Jadi, dan roti dan daging itu adalah makanan para raja. Ya, kalau Anda membaca 1 Raja-Raja 4, ayat 22-23, berkata bahwa makanan raja-raja itu adalah roti dan daging. Tapi walaupun dia sedang dianiaya oleh Raja Ahab, tapi justru Nabi Elia makan seperti raja. Makan seperti raja, yaitu makanan yang dikirimkan melalui mujizat Tuhan. Ya. Jadi itu saja, bukan hanya dia menyaksikan mujizat selama masa kelaparan, mujizat juga terjadi penyertaan Allah di akhir masa kelaparan. Pada saat setelah Tuhan suruh dia pergi dari tempat tersebut, ya, tidak ada lagi burung gagak yang bawa makanan, apa yang terjadi? Dia diminta untuk pergi kepada seorang perempuan, ya, seorang ibu dan apa ya? Dan dikatakan apa? Itu dia melihat bagaimana tepung dalam tempayan ibu tersebut yang menyediakan makanan bagi dia itu tidak pernah habis-habis. Seperti ditulis dalam 1 Raja-Raja 17, ya. Ingat 1 Raja-Raja pasal berapa? 17. Dia saksikan mujizat Tuhan. Dia saksikan mujizat Tuhan. Dan bukan itu saja, pada saat anak wanita tersebut mati, dia juga apa ya? Melihat mujizat bagaimana anak tersebut yang sudah mati dibangkitkan kembali. Jadi itu lihat bagaimana mujizat-mujizat begitu hebat terjadi. Lalu dia juga menyaksikan mujizat penyertaan Allah itu di Gunung Karmel. Ya. Pada saat nabi-nabi Baal sedang bernyanyi, sedang mencoba untuk turunkan. Karena tantangan yang dibuat Elia, siapa yang korban bakarannya ini akan diterima. Siapa yang akan turunkan api dan menghabiskan korban bakaran ini? Nabi-nabi Baal apa? Wah, mereka berdansa-dansi untuk apa? Untuk mendatangkan api dari langit. Bahkan Nabi Elia dikatakan apa? Mengejek mereka. Dia ejek, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah kalian? Mungkin dia sedang merenung atau mungkin ada urusannya. Kata urusannya itu inilah ejekan paling menghina sekali ya. Kenapa? Karena urusannya itu seperti Elia dengan kata lain katakan pada para nabi Baal, Allah kalian itu mungkin lagi ke WC dia. Lagi ke belakang dia, lagi sibuk dia. Dengan kata lain, go into his private place. Ya, lagi ke WC dengan kata lain. Ya. Mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Jadi dia ejek tuh nabi-nabi Baal. Tapi kemudian pada saat setelah mereka gagal, kemudian Elia suruh bahkan korban bakaran itu disiram dengan air. Nggak tahu, itu kan masa kekeringan, nggak tahu dapat dari mana. Tapi mungkin di atas gunung itu masih ada air yang masih sedikit mengalir ya. Diambil air untuk disiram, untuk menyatakan ini bukan minyak, ini untuk membakar. Jadi untuk air yang menutupi
korban bakaran itu, wah harus ada memang mujizat yang terjadi kalau sampai ada api yang turun atau bisa menghanguskan korban tersebut. Dan betul, 1 Raja-Raja 18 ayat 36-38 menyatakan bagaimana api kemudian apa? Turun, ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu, api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang ada dalam parit itu habis dijilatnya. Biasanya untuk mematikan api pakai air. Tapi di sini apa ya? Tapi di sini air dimatikan oleh api. Gitu ya. Itulah sebabnya ini yang mujizat ya. Mujizat dari Tuhan. Dan bukan itu saja. Dia penyertaan Allah juga menyebabkan apa ya? Ketika seluruh umat Tuhan, waduh ini Tuhan kita, Tuhan Nabi Elia itu yang betul ya. Nabi Elia kemudian apa? Tak suruh. Kemudian ayat 40 dikatakan tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Kurang lebih 850 orang dan dibawa ke sungai Kison dan ia membunuh mereka di sana. Jadi begitu hebat. Begitu hebat penyertaan daripada apa ya? Penyertaan daripada Tuhan kepada Nabi Elia. Yang seharusnya kalau saya sudah melihat semua ini, waduh, iman saya pasti akan tabumbung-bumbung ya, tinggi sekali, besar sekali. Bukan itu saja, mujizat apa lain yang dia saksikan ya. Pada saat itu setelah mati nabi-nabi Baal, apa yang terjadi kemudian? Ya. Saya percaya ada masalah sedikit dengan gambar kita ya. Oke, terima kasih, sudah tidak ada masalah lagi. Jadi pada saat setelah nabi-nabi Baal itu dimatikan, apa dikatakan ya? Diberikanlah hujan ya, hujan kemudian turun, mujizat hujan turun. Tapi coba lihat ya. Ayat 45 sampai 46 katakan, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Raja Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Ayat 46. Tapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju ke Yizreel. Bayangkan, dia berlari lebih cepat dari orang yang naik kereta kuda. Itu seperti $6 Million Man ya, film seri dulu zaman kami dulu ya. Begitu cepat sekali didapat apa? Waduh, imannya itu kuat sekali mestinya ya. Tapi apa yang terjadi? Ya. Orang yang baru membunuh kurang lebih 850 Nabi Baal. Begitu kemudian kita lihat apa yang terjadi. 1 Raja-Raja 19, setelah dia berlari begitu hebat ya, begitu kuat. Tapi ketika Raja Ahab tiba di istananya, memberitahukan kepada Isabel, istri Raja Ahab, segala hal yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Lalu kemudian setelah diberitahukan, apa yang kata Nabi Elia? Oh, siapa takut? Apa itu yang dikatakan oleh Elia? Ayat 3 katakan apa? Maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia bahkan meninggalkan bujangnya, pembantunya, di sana. Saudara-saudara sekalian, Alkitab banyak bercerita tentang sepak terjang Ratu Isabel, istri Raja Ahab. Tapi baru kali ini Alkitab mencatat Isabel yang berbicara secara langsung. Ya. Jadi dia tidak banyak bicara, ini ratu ini ya. Isabel ini tidak banyak bicara. Tapi begitu satu kali saja dia bicara, takut Nabi Tuhan ya. Nah, Elia ini sesungguhnya bukan orang penakut ya. Dia nabi yang tidak takut dengan Raja Ahab. Ada umat Tuhan lainnya yang bernama Obadya ya. Dalam satu raja-raja, Obadya itu dalam keadaan takut ya. Obadya dalam keadaan takut, dan sekarang Elia katakan kepada si Obadya, Obadya, mengapa engkau ini berkata? Kenapa Obadya kamu berkata? Pergilah katakan kepada Tuhanmu, Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku. Ya, jangan takut. Dengan kata lain, Elia katakan pada Obadya, jangan kamu pernah takut dengan Raja Ahab. Dan ayat 15, satu Raja-Raja 18 ayat 15, lalu jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Aku akan pergi menghadap Raja Ahab. Jadi dia tidak takut. Elia tidak takut dengan Raja Ahab, tapi dia takut dengan istrinya Raja Ahab. Dia takut ya.
Isabel berbicara, satu kali aja dia bicara. Baru kali itu tercatat dia bicara. Maka takutlah Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Menyelamatkan nyawanya. Raksasa iman yang apa ya? Raksasa iman yang ketakutan. Raksasa iman. Kenapa dia takut? Ya. Kenapa dia takut? Apakah faktanya memang dia berada dalam bahaya? Apakah itu dia dalam satu fakta? Atau coba kita lihat, itu dia berada dalam perasaannya. Ya. Coba kita lihat. Penyebab keputusasaan, ketakutan Elia. Dapat kita lihat dari 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Jawabnya apa? Aku telah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Tapi orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Selama ini Tuhan sudah tuntun dia bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa jamah dia. Tidak ada yang berani sentuh dia. Tapi kenapa sekarang dia berada dalam keputusasaan? Kenapa? Kalau kita lihat dari ayat ini, ada 3 poin. Ada 3 poin dapat kita simpulkan dengan apa yang sedang dirasakan. Ada yang sedang dirasakan. Faktanya bukan demikian. Tapi perasaannya demikian. Pertama, dia merasa gagal. Ya, dia merasa gagal. 1 Raja-Raja 19. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu. Jadi seakan-akan, Tuhan, kok nggak ada yang dibaptis-baptis, Tuhan? Kok semuanya udah murtad? Nah, nanti kita lihat faktanya tidak semua murtad. Ya. Tapi bagi dia, orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu. Padahal masih ada minimal Obaja, masih ada. Dan nanti kita akan lihat berapa banyak orang lain. Ya. Tapi dia merasa gagal. Perasaannya menyebabkan apa? Dia tidak terbuka pikirannya. Kemudian, dia merasa apa? Dia merasa sendirian. Ya. Mohon maaf. Dia merasa sendirian. Dikatakan apa ya? 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Ini juga katakan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Ya. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Nah, apa emang hanya dia sendirian yang masih apa ya? Yang masih hidup, dengan kata lain nabi-nabi Tuhan yang ataupun apa ya, yang terbebas atau yang masih apa? Berada, yang masih eksis. Dia merasa sendiri. Dia merasa bahwa hamba-hamba Tuhan lainnya itu sudah tidak ada. Cuma dia tinggal apa ya? Tinggal sendirian. Lalu dia merasa apa? Dia merasa lelah. Ya. Aku telah bekerja segiat-giatnya. Aku telah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Ya. Jadi kadang-kadang fakta dikaburkan dengan apa ya? Dengan perasaan kita. Pikiran kita itu yang ingin memikirkan sesuatu yang bahkan menutup mata kita. Sehingga tidak heran dari katakan bahwa mata kita itu seringkali tidak ada artinya. Useless. The eyes are useless when the mind is blind. Pada saat pikiran kita itu apa ya? Dibutakan. Dibutakan dengan apa? Fakta-fakta dalam pikiran itu dibutakan oleh perasaan-perasaan kita. Dia katakan, aku apa ya? Orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu. Nggak ada lagi yang benar. Ya, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup yang benar. Tapi kalau kita lihat faktanya apa? 1 Raja-Raja 19 ayat 18 katakan, Tuhan katakan, aku meninggalkan 7.000 orang di Israel, yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium Baal. Jadi dengan kata lain, pekerjaan daripada Elia ini tidak sia-sia. Ada orang lainnya juga yang tetap setia. Ada 7.000 orang di Israel yang tetap setia, yang tidak sujud menyembah Baal. Lebih inilah ya. Tuhan tahu, Tuhan tidak apa ya? Tuhan tidak mengecam. Ya, kita tidak lihat bagaimana Tuhan menegur atau bukan menegur ya. Tuhan menyalahkan Elia, kamu ada teguran Tuhan. Tetapi teguran Tuhan itu adalah bukan teguran yang tidak memiliki simpati, empati terhadap keadaan daripada Elia. Tidak ya. Pada saat dia berada dalam perasaan yang tertekan, pada saat dia merasa sendirian, pada saat dia merasa dia sedang berada dalam situasi yang berada dalam cawan lebur Tuhan, ya.
Keadaannya sangat menyedihkan. Apa yang Tuhan lakukan pada dia? Tuhan marah kepada dia? Tuhan tegur dia? Tidak ya. Kita lihat Tuhan ajak dia untuk bangun dan makan. Lalu memberikan dia kesempatan untuk beristirahat. Ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 5-8. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring apa? Berbaring lagi, berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan itu datang untuk kedua kali dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ya. Tuhan ingin kita memiliki kekuatan jasmani, supaya kekuatan rohani kita juga dapat apa ya? Dikuatkan ya. Manusia tentu saja bukan hidup dari roti saja. Tetapi tanpa roti, tanpa makanan, manusia tidak bisa terus hidup. Manusia tidak bisa terus. Itulah sebabnya, bangunlah, makanlah. Bangunlah ia dan kemudian ia makan. Dan yang kedua, dia bukan hanya dimintakan untuk bangun dan makan. Tuhan memberikan perintah juga kepadanya dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Keadaanmu di tempat ini itu bukan jalan yang seharusnya engkau lalui. Engkau berada di tempat ini, engkau bukan berada di tempat yang Tuhan kehendaki. Jalan yang kau miliki saat ini, kesendirianmu di tempat sendiri ini, itu dead end, jalan buntu. Ya. Tapi engkau harus apa? Pergi dan kembali. Pergi kembali untuk apa? Ya. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan menyuruh dia untuk terus melaksanakan apa? Ministrinya, pelayanannya. Seringkali pada saat kita kecewa, kita merasa lelah dalam pelayanan kita. Kita semua, saya sendiri kadang-kadang merasa, kadang-kadang dalam pelayanan itu saya kayak, Tuhan apa kira-kira ada hasilnya? Saya sudah rasa lelah, kok cuma sendirian. Dan seperti perasaan-perasaan seperti itu ya. Gantinya kita kemudian apa? Duduk diam, sudahlah. Nggak usah bikin apa-apa lah, udah santai-santai aja lah kita sekarang. Tinggalkan pelayanan, tinggalkan ministry kita dan lain sebagainya. Kalau kita mau keluar daripada stres atau depresi kita, cari ministry yang dapat kita lakukan. Cari orang yang dapat kita jangkau. Ajar orang yang dapat diajar. Bawa orang yang dapat dibawa. Ya. Itulah sebabnya Tuhan katakan, pergilah, kembalilah melalui padang gurun ke Damsyik. Setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Engkau harus buat ini, engkau harus buat itu. Laksanakan terus ministrimu. Laksanakan terus ministrimu. Dari semua yang kita lihat ini, kita melihat bagaimana Tuhan menyertai Elia. Tuhan tidak tinggalkan dia. Ya. Allah adalah Allah yang dekat kepadanya. Allah yang dekat kepadanya. Satu poin yang dapat kita lihat, bagaimana Allah itu ada bersama, atau di saat dia berada dalam kegelapan kehidupannya, di saat dia berada dalam kekelaman kehidupannya, Allah sudah ada di tempat tersebut terlebih dahulu. Ya. Jadi betul, Allah adalah Allah yang terang, ya, Allah yang terang. Tetapi kita lihat di sini, sebelum kita masuk ke dalam lembah kekelaman sekalipun, Allah kita sudah terlebih dahulu berada di lembah kekelaman tersebut. Sebelum bahkan kita masuk ke dalam lembah kekelaman tersebut. Apa buktinya dari pengalaman Elia? Buktinya adalah 1 Raja-Raja 19 ayat 9 ya. Dikatakan di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, katanya, apakah kerjamu di sini? Dia sudah lihat, dia sudah dalam gua. Lalu kemudian Elia masuk. Lalu kemudian Tuhan yang pertama kali berbicara ya. Lalu firman Tuhan datang, apakah kerjamu di sini? Artinya apa? Artinya di sini itu here ya. What are you doing here, Elijah? Artinya di sini here itu bukan di sana ya. Apa yang kerjamu di sana? Jadi Tuhan itu bukan di luar, Tuhan kita itu bukan di luar goa, di luar dari masalah kita lalu melihat keadaan kita. Pendeta Rantung, kamu bikin apa kamu di sana? Tuhan bukan begitu. Dia katakan apa? Apa yang kamu sedang buat di sini? Tuhan yang berada juga di dalam apa ya? Di dalam goa. Allah ada di sini dalam goa bersama-sama dengan Elia. Bukan Allah itu
Kalau dia bilang kamu apa kerjamu di sana, dia berada di luar apa ya? Di luar goa ya. Tapi di sini kita lihat Allah ada di dalam goa. Allah selalu ada bersama dengan kita. Ya, kita berpikir seperti saya katakan tadi, Allah itu kan Allah terang ya. Dia selalu berada di tempat yang terang. Tapi pada saat kita berada dalam lembah kekelaman seperti saya katakan, Allah sudah ada lebih dahulu di sana ya. Kenapa? Karena Allah kita itu maha hadir ya, omnipresent. Dan khususnya dia bukan menyebabkan kegelapan itu, tetapi dia ingin berada dalam kegelapan untuk membawa kita keluar dari dalam kegelapan. Dan ayat-ayat firman Tuhan berbicara tentang Allah yang ada di dalam kegelapan ya. Keluaran 20:21 berbicara, bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Allah ada bukan hanya di tempat terang, di tempat Anda berada dalam kegelapan, Allah juga ada, saudara. Ya, ya. The thick darkness, embun yang kelam, bahasa Inggrisnya the thick darkness. Itulah sebabnya juga dalam 1 Raja-Raja 8:12 katakan, berkatalah Raja Salomo ya, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan juga untuk diam dalam kekelaman. Kenapa? Karena seringkali umat Tuhan itu berada dalam lembah kekelaman. Berada dalam lembah kekelaman. Mika 7:8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Tuhan ada bersama dengan kita dalam kegelapan untuk menuntun kita keluar. Itulah sebabnya ya. Bukan hanya ayat ini katakan ya, Tuhan akan menjadi terangku, karena kalau kita lihat ya, kalau kita lihat juga di dalam Lukas 1:78-79 ya, dikatakan apa? Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Allah ada di lembah kekelaman. Supaya kita apa? Supaya kita dibawa keluar dari dalam lembah kekelaman tersebut. Yohanes 16:33. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Di mana kita pada saat Yesus mati, kita dalam dunia ya. Dunia yang bagaimana? Yang dipenuhi dengan dosa. Dalam keadaan apa? Gelap oleh sebab dosa. Tapi di dalam kegelapan dunia yang penuh dengan dosa itu Yesus datang. Yesus datang supaya kita apa? Dapat dibawa keluar. Dapat dibawa keluar. Baik, untuk aplikasinya bagi kita saat ini. Kalau demikian, pendeta, Elia ditemani oleh Allah yang menyertai dia, yang memberikan kekuatan baik secara fisik dan juga secara apa? Spiritual, mengajak dia keluar dari goa tersebut bersama-sama dengan Elia. Bagaimana dengan kita saat ini? Adakah Allah juga dekat dan peduli kepada kita? Ya, Allah dekat dan peduli melalui firman-Nya. Firman Allah itulah ya yang menaung, yang menjadi apa? Menyinari langkah perjalanan kehidupan kita. Melalui firman-Nya saudara dan saya kita dituntun untuk dapat memiliki kekuatan, untuk mendapatkan penghiburan, untuk mendapatkan teguran, untuk mendapatkan jalan keluar dari kekelaman-kekelaman yang kita sedang alami dalam kehidupan kita. Kita juga dapat melihat Allah yang dekat dan peduli kepada kita melalui iman kita kepadanya. 1 Yohanes 5:4 katakan, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kalau kita tetap percaya, seperti Ayub, walaupun berada dalam lembah kekelaman, tapi dia tetap percaya. Maka iman itulah yang telah membawa Ayub untuk tetap dekat dan melihat Allah yang peduli. Dan yang terakhir, ajakan kepada saudara dan saya, pada saat kita melihat orang-orang lain yang berada dalam lembah kekelaman, tahukah Anda, marilah kita kembali diingatkan bahwa kita dapat menjadi saluran berkat Tuhan untuk dapat menguatkan orang-orang yang berada dalam lembah kekelaman. Kenapa? Karena mereka dapat merasakan, melihat fakta bahwa Allah menyertai mereka, Allah dekat dan peduli kepada mereka melalui kita yang dekat kepada mereka. Melalui kasih orang beriman kepada kita lah, maka kita mengetahui Allah yang dekat dan peduli kepada kita. Roma 12:15 katakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kiranya ketiga poin praktikal ini
dapat memberikan kekuatan kepada kita, ya, untuk tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa lari dari kenyataan, tergesa-gesa untuk meninggalkan Tuhan, ya. Tetapi tetap kita memiliki keteguhan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan yang dekat dan peduli kepada kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, terima kasih. Masih bersama-sama pada saat ini. Mungkin ada tambahan mungkin dari saudara-saudari kita, silakan. Dari Bapak Ibu Simatupang, ada tambahan mungkin? Tidak ada pertanyaan mungkin dari Tante Omi? Omi Wisan atau saudari Esther, saudari lainnya? Dan jika pendeta muda Tulus juga bersama-sama saat ini, silakan jika ada yang mau ditambahkan. Jika tidak ada yang dapat saya lihat, saya tidak melihat tangan-tangannya. Ya. Jika tidak ada, what about from live? Oh ya, Bapak Gibson, silakan Pak Gibson. Silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan saya Pak, jika hati kita terombang-ambing di dalam perjalanan menuju kepada Tuhan, tapi kemudian ketika di perjalanan terombang-ambing itu kita mengambil keputusan bahwasanya ini yang tepat gitu, apakah itu termasuk salah di dalam mengambil keputusan kita, Pak? Ya, jadi seringkali dalam mungkin kita sudah mengambil satu keputusan yang kita yakini, ya, satu keputusan yang kita yakini tepat, tetapi kemudian ada ada penyesalan ataupun yang terjadi kemudian, ya. Jadi adakah ini menandakan bahwa kita telah mengambil satu keputusan yang salah, ya? Adakah? Jadi seperti mungkin misalnya ada orang yang dia sudah berdoa dan berpuasa untuk menikah dengan pasangan hidupnya, tetapi kemudian pada saat dia masuk ke dalam pernikahan tersebut, terombang-ambing mungkin kehidupan rumah tangga mereka. Sampai dia harus berpikir, adakah ini kehendak Tuhan yang memang sejak semula sudah terjadi, ya, dengan kata lain. Jadi jawaban yang dapat saya berikan, ya, adakah kita, ya, dapat melihat bahwa apa yang sudah kita nyatakan sejak pertama, itulah sebabnya kita memikirkan pendapatan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, ya. Dan kalau kita sudah merasa yakin, maka apapun konsekuensi yang akan terjadi dalam kehidupan, misalnya berumah tangga itu sendiri, marilah kita sekarang meminta Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan dapat seperti apa yang terjadi kepada Yusuf dan kepada umat-umat Tuhan lainnya. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang mungkin tidak sesuai dengan rancangan Tuhan seperti semula. Seperti Yusuf katakan pada saudara-saudaranya, ya. Kamu telah merancang-rancangkan yang jahat, yang mungkin bukan itu rencana Tuhan. Tetapi Tuhan dapat membelokkan hal yang tidak baik sekalipun menjadi baik. Jadi gantinya kita ingin merubah satu peristiwa keputusan yang kita sudah ambil di waktu lalu, yang tentu saja pengalaman, keputusan, apapun yang sudah terjadi di masa lalu itu tidak akan pernah dapat kita ubah. Kita tidak akan pernah dapat mengubah. Kita tidak bisa masuk ke mesin waktu untuk merubah segala sesuatu. Apapun itu, konsekuensinya sekalipun. Marilah kita, seperti Yusuf, ya, terus-menerus berjalan, terus-menerus setia, terus-menerus melakukan yang terbaik dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Supaya apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah menyesal. Supaya buyer's remorse, ya, penyesalan-penyesalan tersebut tidak menjadi tidak menjadi bahagian kita, oleh sebab Tuhan yang meluruskan mungkin hal yang salah yang pada mulanya telah kita ambil. Ya, mungkin dapat saya tambahkan itu, ya. Mungkin ada tambahan yang lebih singkat yang dapat khususnya Bapak Ibu Simatupang dapat berikan, silakan. Seperti biasa saya singkat saja, Pendeta. Ya. Kalau sudah mengambil keputusan, doakan dan lakukan. Tuhan akan tuntun, kalau memang nanti tidak baik, kita akan meminta maaf kepada Tuhan. Tapi sebelum mengambil keputusan,
Kalau kita masih ragu-ragu untuk membuat keputusan, yang terbaik ialah jangan pernah mengambil keputusan. Terima kasih. Kalau masih diragukan, jangan ambil apa ya? Jangan ambil keputusan. Biarlah kita mengambil keputusan yang apa ya? Ya, yang dapat kita apa ya? Sudah dengan kata lain dipikirkan masak begitu dengan kata lain ya. Yang pasti. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ada juga pertanyaan di sini ya. Bagaimana memutuskan sesuatu, bagaimana kita melihat petunjuk dari Tuhan bahwa itu adalah hal yang baik dan apa ya, yang tidak baik. Oke, petunjuk dari Tuhan tentunya seperti saya katakan ya, saya selalu ulang-ulang ini bahwa kehendak Tuhan, the will of God, will never contradict the word of God. Ya. Jadi, adakah keputusan ini yang saya mau ambil ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita introspeksi diri kita mempertanyakan apa motif kita untuk ambil keputusan ini. Ya. Apa saja itu tentang teman hidup. Apakah teman hidup ini seiman? Apakah teman hidup ini membawa saya untuk lebih dekat pada Tuhan? Apakah untuk membeli rumah ini adalah satu keputusan di mana saya dapat gunakan ini untuk apa ya? Dapat menjadi satu saluran berkat juga, ya. Dan lain sebagainya. Ini harus selalu dipertanyakan seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ya. Segala sesuatu yang baik yang dapat digunakan untuk memuliakan Tuhan dan lain sebagainya itu mari kita pikirkan. Kenapa? Dan saya percaya apapun yang kita ambil untuk memuliakan Tuhan, ya, dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, itu adalah kebutuhan yang baik. Itu adalah keputusan yang apa ya? Keputusan yang baik. Itu saja yang dapat saya tambahkan. Terima kasih kepada saudari Yana ya yang dengan pertanyaannya. Baik, ada lagi dari oke, Ibu Simatupang, silakan. Ya, kalau saya suka mendoakan. Kalau contohnya seperti anak-anak saya, mereka mencari pekerjaan, saya mendoakan doanya seperti ini, Pendeta. Tuhan, berilah pekerjaan kepada mereka yang boleh mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Kalau pekerjaan itu menjauhkan mereka dari Tuhan, biarlah Tuhan tunjukkan yang lain. Dan kemudian saya katakan juga, dan boleh membawa keluarganya selalu mengenal Tuhan lebih dekat. Itu yang saya minta doa. Saya nggak pernah doakan, Tuhan tolonglah supaya dia dapat pekerjaan. Tetapi saya alaskan dengan, kalau Tuhan menghendaki pekerjaan yang boleh mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Terima kasih. Amin, amin dan amin. Terima kasih banyak. Bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Fistak untuk acara ibadah malam pada saat ini waktu New Jersey, pagi waktu Indonesia.